Jadi beberapa hari lalu ada email yang mencuri pandangan gue banget. Karena cerita kali ini mengangkat isu yang lagi marak banget di mana-mana. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi followers gue kita sebut aja namanya Rina. Rina ini mondok di salah satu pesantren di Sumatera. Awal mulanya di tahun 2023, Rina memasuki kelas 11. Kalau sekolah reguler ya kelas 2 SMA lah ya. Pada saat yang bersamaan, ada pembukaan asrama baru di pondok tersebut yang membuka pendaftaran santriwati baru. Asrama baru ini tuh lebih bagus dibandingkan asrama lamanya. Dari segi bangunan yang estetik, fasilitas, kurikulum baru, semua serba baru. Dan bagi santriwati yang ingin pindah, sangat dipersilahkan. Akan tetapi, ada perbedaan harga antara asrama lama dan asrama baru. Asrama baru lebih mahal, obviously. Tapi akhirnya Rina dan temennya yang bernama Lisa tertarik untuk pindah ke asrama baru. By the way, asrama baru ini tuh udah lama dibangunnya. Jadinya pun sekitar 4 tahun lalu. Jadi kalau misalnya ini kejadian 2023, 4 tahun lalu itu 2019, berarti bangunan ini jadi di tahun 2019. Tapi baru 2023 dibuka secara resmi oleh pendiri pondok. Alasannya belum diketahui kenapa asrama baru dikosongkan terlalu lama dan bukanya juga tanpa aba-aba. Who knows? Setelah mengurus surat-surat pindah dari asrama lama ke asrama baru, Lisa dan Rina pindah di hari Kamis sore. Yang mana mereka selesai pindahan dan bersih-bersih itu di maghrib malam Jumat. Seperti biasa, kegiatan di pesantren tersebut setiap malam Jumat ada yasinan. Akan tetapi di malam itu Lisa bilang, "Kita nggak usah ke masjid aja Yurin, kita di kamar aja." Mungkin karena Lisa kecapean, jadinya Rina iakanlah ajakannya Lisa untuk mangkir. By the way, di kamar itu cuma ada mereka berdua. Yang lainnya udah pada pergi ke masjid. Gak lama kemudian, ada yang nyeletuk ke mereka. "Kalau masih baru, jangan berulah." Kata-kata itu bukan cuma Rina yang denger, tapi Lisa juga dengar. Mereka sempat tatap-tatapan dan mereka nyari sumber suaranya di mana. Pas mereka lagi nyari sumber suaranya dari mana, mereka ke gap sama ustazah. Akhirnya mereka disuruh lah ke masjid untuk sholat dan yasinan. Sambil jalan ke masjid, mereka mencoba untuk berpositive thinking. Mungkin aja itu ustazah yang ngomong. Malamnya ketika memasuki jam tidur, sekitar jam 12:30-an, Rina ini nggak bisa tidur karena dia harus merapikan barang-barangnya dia masih ada di dalam koper. Di kamar itu diisi oleh 4 orang dan semuanya lagi berkegiatan. Ada yang lagi belajar, ada yang lagi ngobrol berdua, dan Rina tentunya yang lagi merapikan barang-barangnya. Tiba-tiba jendela mereka ada yang ngetok sebanyak 3 kali. Ketukan pertama dan kedua hanya temennya Rina yang lagi belajar yang mendengar. Dan ketukan ketiga, mereka semua mendengar itu. Seketika, mereka berhenti berkegiatan dan mencoba mendengarkan sambil berpikir. Kamar mereka ada di lantai 3. Jendelanya pun gak menghadap ke lorong lantai 3, melainkan view langsung luar asrama. Mereka juga mikir gak mungkin